Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Damayanti, kelas A20, akan mempresentasikan model dan perkembangan studi Islam dari klasik hingga sekarang. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini lebih bermakna dan dalam arti seluas-luasnya. Dalam pelaksanaan pendidikan studi Islam, sangat dibutuhkan model, metode yang tepat, efektif, dan efisien dengan tujuan untuk menghantarkan suatu tujuan pendidikan yang telah direncanakan dan dicita-citakan. Materi yang baik dan benar saja tidak bisa terkapar dengan baik diimbangi dengan model metode yang baik pula. Perkembangan studi Islam dari klasik hingga sekarang. Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak itu, Islam terus berkembang hingga saat ini. Namun, perkembangan Islam tidak semudah apa yang kita lihat. Saat ini, ajaran Islam mengalami kemunduran hingga akhirnya berjaya hingga saat ini. Pada tahun 1800 Masehi, disebut sebagai Islam modern sampai saat ini. Di masa ini, banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Islam mengalami masa kemasan atau masa kejayaan dengan dibuktikan perluasan wilayah kekuasaan Islam adanya, integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abbasiyah dan Umayyah, dan dinasti Fatimah di Mesir. Ciri-ciri model atau metode periode ini banyak memperhatikan dari sejarah dan tanpa menutupi mata terhadap dinasti kecil. Namun sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan Khalifah akhirnya tahun 1251 Masehi dapat dikuasai dan dihancurkan Hulagukan. Pada periode ada 2 fase, yaitu fase pertama kemunduran zaman desentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang misalkan diri dari kekuasaan pusat. Fase ketiga, kerajaan besar, dimulai zaman kemajuan dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, Kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Ciri-ciri periode ini, kekuasaan politik terpecah-pecah dan bermusuhan. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Di antaranya, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara-negara India, Turki, Mesir.
Model studi Islam merupakan model yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah, muamalah yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Beberapa perkembangan pendidikan Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.